Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tiara Oktania dari Geografi 18B mempunyai tugas, yaitu tugas akhir dari mata kuliah Media Pembelajaran Geografi. Dan tugas akhir ini diambil dari buku Geografi kelas 11 semester 2 yang membahas tentang lingkungan hidup. Yang pertama, pengertian lingkungan hidup. Yang kedua, komponen atau unsur lingkungan hidup. Yang ketiga, pemanfaatan lingkungan hidup. Yang keempat, kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima, pelestarian lingkungan hidup. Dan yang terakhir, pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengertian lingkungan hidup. Menurut UU RI nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Menurut Otto Swemarwoto, lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekeliling organisme yang mempengaruhi pada kehidupan organisme yang bersangkutan. Komponen atau unsur lingkungan hidup. Yang pertama, unsur hayati atau biotik. Unsur hayati atau biotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan jasad renik. Jika kalian berada di kebun sekolah, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi jika berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia. Yang kedua, unsur fisik atau abiotik. Unsur fisik atau abiotik yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup seperti tanah, air, udara, iklim, dan lain-lain. Keberadaan lingkungan fisik sangat besar perannya bagi kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi. Bayangkan apa yang terjadi jika tak ada lagi di muka bumi atau udara dipenuhi asap. Tentu saja kehidupan di bumi tidak akan berlangsung secara wajar. Akan terjadi bencana seperti kekeringan, banyak hewan dan tumbuhan yang mati, perubahan musim yang tidak teratur, munculnya berbagai penyakit, dan lain-lain. Unsur sosial budaya. Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Contohnya, tanah, air, atmosfer, sinar matahari. Pemanfaatan lingkungan hidup. Tujuan dari pemanfaatan lingkungan hidup. Yang pertama, tercapainya keselaraan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup. Yang kedua, terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina lingkungan hidup. Yang ketiga,
terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan. Yang keempat, tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup, terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Dan yang keenam, terlindungnya Indonesia terhadap dampak dari luar negeri. Beberapa pemanfaatan lingkungan hidup. Yang pertama, digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, digunakan untuk industri. Yang ketiga, digunakan pemerintah untuk konservasi. Yang keempat, digunakan sebagai bahan kajian. Yang kelima, pemasaran lingkungan hidup melalui perkembangan biakan hewan dan tumbuhan. Dan yang keenam, memelihara dan membesarkan benih-benih hewan dan tumbuhan. Yang ketujuh, pengambilan tumbuhan liar untuk kepentingan jualan. Dan yang terakhir, budidaya tanaman obat-obatan. Upaya pemanfaatan lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi, dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah usaha meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan dikenal dengan nama pembangunan berkelanjutan. Kerusakan lingkungan hidup. Penyebab kerusakan lingkungan hidup ada dua. Yang pertama, alam, yang kedua, manusia. Kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor alam seperti sebagai berikut: gempa bumi, gunung meletus, badai siklon, kebakaran hutan. Kerusakan lingkungan hidup dipengaruhi oleh faktor manusia seperti pencemaran lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup. Pelestarian hutan. Eksploitasi hutan yang terus-menerus berlangsung sejak dahulu hingga kini tanpa diimbangi dengan penanaman kembali menyebabkan kawasan hutan menjadi rusak. Pembalakan liar yang dilakukan manusia merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kerusakan hutan. Padahal hutan merupakan penopang kelestarian kehidupan di bumi. Sebab hutan bukan hanya menyediakan bahan pangan maupun bahan produksi, melainkan juga menghasilkan oksigen, penahanan lapisan tanah, dan penyimpanan cadangan air. Upaya yang dapat dilakukan melestarikan hutan. Yang pertama, rebionisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua, melarang babatan hutan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang pilih dalam penebang pohon. Yang keempat, menerapkan sistem tebang tanaman dalam kegiatan penebangan hutan. Yang kelima, menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Pelestarian udara. Udara merupakan vital bagi kehidupan, karena setiap organisme bernapas memerlukan udara. Kalian mengetahui bahwa udara terkandung beraneka ragam gas, salah satunya oksigen. Udara yang kotor karena debu ataupun asap sisa pembakaran menyebabkan kadar oksigen berkurang,
Keadaan ini sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup setiap organisme. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga agar udara tetap bersih dan sehat antara lain. Yang pertama, menggalakkan penanaman pohon ataupun tanaman hias di sekitar kita. Mengupayakan pengangguran emisi atau pembuangan gas sisa pembakaran, baik pembakaran hutan maupun pembakaran mesin. Asap yang keluar dari knalpot kendaraan dan cerbong asap merupakan penyumbang terbesar kotoran udara di perkotaan dan kawasan industri. Mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia yang dapat merusak lapisan ozon di atmosfer, gas freon yang digunakan untuk pendingin pada AC maupun kulkas serta dipergunakan di berbagai produk kosmetika adalah gas yang dapat bersenyawa dengan gas ozon sehingga mengakibatkan lapisan ozon menyusut. Pelestarian dan laut pantai. Seperti halnya hutan dan laut juga sebagai sumber daya alam potensial, kerusakan biota laut dan pantai banyak disebabkan karena ulah manusia. Pengambilan pasir pantai, karang di laut, pengrusakan hutan bakau merupakan kegiatan-kegiatan manusia yang mengancam kelestarian laut dan pantai. Terjadinya abrasi yang mengancam kelestarian pantai disebabkan telah hilangnya hutan bakau di sekitar pantai, yang merupakan pelindung alam terhadap gempuran ombak. Adapun upaya untuk melestarikan laut dan pantai dapat dilakukan secara yang pertama, melakukan reklamasi pantai dengan penanaman kembali tanaman bakau di area sekitar pantai, melarang pengambilan batu karang yang ada di sekitar pantai maupun di dasar laut, karena karang merupakan habitat ikan dan tanaman laut, melarang pemakaian bahan peledak dan bahan kimia lainnya dalam mencari ikan. Yang terakhir, melarang pemakaian pukat harimau untuk mencari ikan. Pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengertian pembangunan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup secara bertahap dengan manfaat sumber daya yang memiliki negara secara bijaksana. Sumber daya mendukung pembangunan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, keterampilan, dan kebudayaan. Yang kedua, sumber daya alam, air, tanah, udara, hutan, kandungan mineral, dan keanekaragaman hayati. Yang ketiga, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Komunikasi, transportasi, teknologi, ilmu pengetahuan, dan rekayasa. Sumber daya tersebut sifatnya terbatas, maka dalam penggunaan harus secara cermat dan hati-hati. Ketidakcermatan dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki negara dapat menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup seperti permasalahan sumber daya alam, seperti kerusakan hutan, kepunahan hewan dan tumbuhan, serta memperluas lahan kritis. Yang kedua, permasalahan pemukiman, sanitasi pemukiman kumuh, air bersih, dan kesehatan lingkungan. Yang ketiga, polusi lingkungan, pencemaran air, tanah, dan udara. Dalam pembangunan perlu memasukkan antara pembangunan dengan lingkungan, karena lingkungan yang berfungsi sebagai penopang pembangunan secara berkelanjutan. Jika pembangunan secara terus-menerus tidak memperhatikan faktor lingkungan, maka lingkungan akan
rusak, dan berkelanjutan pembangunan itu yang akan terancam. Pembangunan berwawasan lingkungan adalah upaya meningkatkan kualitas manusia secara bertahap dengan memperhatikan faktor lingkungan. Pembangunan berwawasan lingkungan juga dikenal dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia melalui pemanfaatan sumber daya alam serta kebijaksanaan efisiensi, dan memperhatikan pemanfaatan baik generasi masa kini maupun di masa akan datang. Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan kesepakatan global yang dihasilkan oleh KTT Bumi di Rio de Janeiro pada tahun. Dalamnya terkandung dua gagasan yang penting, yaitu yang pertama, gagasan kebutuhan pokok manusia untuk penopang hidup. Di sini yang diprioritaskan adalah kebutuhan kaum miskin. Yang kedua, gagasan keterbatasan. Keterbatasan kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan baik masa kini maupun masa yang akan datang. Terima kasih. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.